Selamat malam, Mas Komang. Selaku asisten laboratorium anatomi dari kelompok A6, perkenalkan aku Syabiana Nafisa Rizal dengan NIM D00231185. Di sini aku akan membahas anatomi sistem genito-oropoetika dan reproduksi dari male and female. Oke, lanjut. Jadi yang pertama ada mekanisme dari ejakulasi sama ereksi. Nah, di ejakulasi sama ereksi ini kan termasuk aktivitas seksual ya. Nah, di aktivitas seksual ini ada siklus respons seksnya. Yang pertama ada fase eksitasi, kemudian ada fase plato, terus ada fase orgasme sama fase resolusi. Nah, lebih jelasnya kayak gini. Jadi fase eksitasi itu tuh excited. Jadi ada penambahan ketegangan otot, terus penambahan tekanan darah, kemudian ada kelajuan frekuensi pernafasan, kemudian ada peningkatan kecepatan jantung. Nah, yang kedua ada fase plato, yang ketiga fase orgasme atau ejakulasi, dan yang terakhir ada fase resolusi atau kembali ke keadaan semula atau non-excited state tadi. Nah, bisa dilihat di gambar, ini tuh ada ereksi. Nah, ketika ereksi, jadi di penis itu terdapat banyak yang namanya kelenjar jaringan erektil. Nah, ketika glans penis ini mendapat rangsangan entah dari yang paling sensitif sih glans penis yang dari sentuhan, tapi bisa juga dari intrapenciuman, kemudian dari uh, pikiran juga bisa. Nah, di jaringan erektil ini nanti tuh uh, ketika terjadi rangsangan tadi akan memenuhi corpora cavernosa sama corpus spongiosum yang akan mengisi jaringan erektil itu tuh dengan darah gitu. Nah, kemudian ketika darah ini mengisi penis, dia itu tidak gak bisa keluar kan dari penis. Jadi hasil penis itu menjadi lebih keras dan uh, memanjang. Nah, itu yang dinamakan ereksi. Kemudian ketika sehabis ereksi dan ada fase-fase berikutnya, nah itu jadi resolusi atau kembali ke keadaan semula. Jadi penisnya turun dan kembali ke panjang semula. Kemudian penis ini ada somatik dan non-somatik inervasi yang ada di nervus cavernosa sama corpus spongiosum dan corpora cavernosa. Nah, yang bisa di point out dari atau bisa jalan keledai dari mekanisme ereksi sama ejakulasi ini kan kalau ereksi itu poin ya. Jadi uh, dia menegang agar si penis itu bisa masuk ke dalam vagina gitu. Nah, poin ini tuh disebabkan sama saraf parasimpatik dari uh, segmen sakralis 2 sampai 4. Kemudian ada S, shoot, atau ejakulasi yang menyemprotkan cairan semen, itu disebabkan saraf simpatik. Nah, di sini lebih jelasnya, jadi kan tadi udah dibilang kan, kalau ereksi itu menggunakan saraf parasimpatik point. Nah, rangsang yang diproses di preoptik medial dan nukleus paraventricularis yang ada di hipotalamus sama hipokampus ini tuh bakalan berkumpul di impuls parasimpatis lewat segmen sakralis 2 sampai 4 ke efektor. Nah, nanti dia akan melepaskan oksida nitrat yang dimana oksida nitrat ini akan mengaktifkan enzim yang namanya enzim guanylyl siklase yang si enzim ini bakalan mengaktifkan GMF atau guanosin monofosfat cyclase. Nah, si GMF ini menyebabkan melebarnya arteri penis dan jaringan trabekula autopolos. Karena arterinya bertambah lebar, nah aliran darahnya ke penis bertambah, tapi dia nggak bisa keluar nih. Jadi sinusoid cavernosanya melebar, sehingga jaringan erektilnya menggembung. Efek dari jaringan erektil menggembung ini menyebabkan penis tadi keras atau menjadi ereksi. Nah, si impuls parasimpatik ini juga yang lewat segmen sakralis 2 sampai 4 ke efektor ini menyebabkan juga si untuk glandula aksesoria dari penis itu dari OGM ini untuk uh, menyekresi lendir yaitu di glandula uretra sama glandula bulbo uretralis. Yang kedua ada
mekanisme ejakulasi atau shoot. Nah, mekanisme ejakulasi itu dengan syaraf simpatis. Ejakulasi ini dibagi dua tahap, yaitu emisi sama ejakulasinya sendiri. Untuk emisi itu, nanti substansia ejakulasi dari organ interna menuju ke uretra atau yang bagian ostium ductus yang ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Kemudian ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari ostium uretra externum. Nah, saraf simpatis pada emisi ini tuh nanti ketika ada rangsang berlanjut dari tadi ereksi yang akan berlanjut ke segmen toracalis 12 sampai lumbales 2. Kemudian ke organ genitalia lewat plexus hipogastrik dan plexus saraf simpatik yang ada di pelvis. Nah, eh, rangsangan ini tadi akan memicu kontraksi dari ductus deferens sama kontraksi dari musculus di glandula prostat sama di fascicula seminalis. Ketika terjadi kontraksi di ductus deferens, nanti itu spermanya akan keluar ke uretra yang interna. Kemudian cairan prostat dan seminalis keluar dari uretra dan sperma, cairan prostat dan seminalis lendir bulbo uretra bercampur membentuk semen di uretra yang internal. Itu untuk yang fase emisi. Kemudian untuk yang ejakulasi ini, kan tadi udah sampai di uretra interna yang mengeluarkan sinyal sensoris. Nah, nanti terangsang si nervus pudendus yang akan berlanjut ke segmen lumbales 1 sampai 3 yang menyebabkan rangsangan kontraksi ritmis organ genitalia interna yang menyebabkan kontraksi dari radix penis, yaitu muskulus yang ada di radix penis, yaitu ischiocavernosus sama bulbocavernosus. Nah, dia menyebabkan peningkatan tekanan ritmis dan menyebabkan shoot tadi, ejakulasi semen dari uretra keluar tubuh. Saya dilihat di gambar juga. Jadi nyambung dari vesicula seminalis, kemudian ductus ejaculatorius, kemudian ke uretra pars prostatica, terus ke keluar ke OUE. Nah, terus tadi kan udah dibahas mekanismenya. Sekarang kita membahas apa aja kelenjar-kelenjar yang bekerja pada saat ereksi dan ejakulasi sama fungsinya. Jadi kelenjar-kelenjar aksosaria pada OGM itu ada tiga. Yang pertama ada vesicula seminalis, kemudian ada glandula prostat, dan yang terakhir ada glandula bulbouretralis. Yang pertama ada vesicula seminalis. Nah, struktur umumnya itu dia ada dua bentuk, dua lobus, dua organ yang berlobus. Dia nempel di bagian uh, posterior dari vesika urinaria. Kemudian di sisi medialnya dia dilekati sama ductus deferens yang nyambung dari epididymis ke ductus deferens, kemudian ke vesicula seminalis yang akan berlanjut ke ductus ejaculatorius. Nah, fungsinya dari vesicula seminalis ini apa? Fungsinya itu dia kan tadi cairan dihasilkan dari epididymis nih. Nah, dari epididymis berlanjut ke vas deferens. Nah, di vesicula seminalis ini si semen tadi ditambahkan nutrisi untuk semen seperti fructose sama prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, si dinding dari vesicula seminalis ini bisa berkontraksi. Buat apa dia kontraksi? Jadi ketika terjadi ejakulasi, si vesicula seminalis ini bakal berkontraksi dan menyembutkan cairannya tuh ke ductus ejaculatorius yang akan bisa berlangsung ke uretra gitu. Nah, terus untuk neurovaskularisasinya, karena tadi itu si vesicula seminalis itu nempel sama di bagian posterior vesicula urinaria. Jadi dia itu arterinya dari arteri vesikalis yang inferior sama karena di bagian depannya dia itu berbatasan sama rektum, maka dia diinervasi juga sama arteri rektalis yang medial. Kemudian untuk venanya dia itu dari vena uh, plexus venosus vesicalis, kalau nggak salah.
ya, bisa dilihat mungkin lebih 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 detailnya. Nah, tadi kan apa namanya vesikula seminalis ya. Nah, di vesikula seminalis ini tadi eh, dilalui sama vena vesikalis yang inferior. Kemudian untuk arterinya dia dari arteri vesikalis yang inferior juga sama. Terus udah kali ya. Kemudian lanjut ke glandula prostat. Nah, struktur umumnya dia itu terletak di antara kolom vesikae dan diafragma urogenital. Difiksasi sama ligamentum puboprostaticum yang bermuara pada uretra pars prostatica melalui ductus prostaticus. Nah, apa namanya? Di glandula prostat ini ada 5 lobus, ada anterior, medius, posterior, lateral, dekstra, sinistra. Dan ada, oh yang aku baca 3 zona sih. 3 zona kali ya. 3 zona, yaitu perifer, transisional, sama sentral. Nah, kalau di bagian perifer sendiri, dia tuh bagian paling paling lebar dan paling luar mungkin ya. Dia itu dan eh, paling banyak ditemukan keganasan itu seperti kanker prostat itu dimulai dari zona perifer itu. Nah, lalu ada dia menghasilkan zona perifer itu kelenjar utama. Kemudian ada zona transisional, dia itu meliputi eh, meliputi uretra yang pars prostatica. Nah, di zona sentral ini dia paling persentasenya paling dikit untuk terkena kanker, tapi dia itu ketika ada kanker, dia itu akan paling cepat metasnya ke arah vesikula seminalis. Karena dia itu tadi aku bahas apa sih, transisional ya? Maaf, jadi kalau transisional itu dia paling gampang terkena BPH atau benign prostatika hiperplasia. Jadi pembesaran sel yang ada di zona transisional itu. Jadi kayak masih jinak, lebih jinak dari kanker dan less less dangerous. Tapi ya tetap berbahaya. Dan yang terakhir ada sentral, zona sentral. Ini tuh dia meliputi dari ductus ejaculatorius. Nah, kalau di karena dia meliputi ductus ejaculatorius ini, ketika terjadi dia itu persentasenya paling dikit nih terkena kanker. Tapi ketika dia terkena, dia itu paling mungkin si kanker itu untuk metastasis ke arah vesikula seminalis karena dia itu kan meliputi ductus ejaculatorius tadi ya. Jadi bisa langsung ke arah vesikula seminalis. Nah, untuk fungsi dari kelenjar prostat ini, dia itu menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam citrat dan fosfatase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Sekret prostat bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam vagina. Kemudian, untuk neurovaskularisasinya itu sama kayak vesikula seminalis tadi, dia itu dilewati sama arteri vesikalis yang inferior dan ada juga arteri rektalis yang medial. Kalau venanya dia dilewati sama vena plexus venosus prostaticus. Oke. Lanjut yang terakhir ada kelenjar bulbo-uretralis. Nah, struktur umumnya dia itu terletak di diafragma urogenital. Jadi dia itu uh, ada di bagian bawah dari muskulus sphincter uretra yang eksternum. Benar kan? Benar. Nah, salurannya itu dia itu nyambung ke uretra yang pars membranosa. Spongiosa sama aja, membranosa. Homolog dari kelenjar bulbo-uretralis ini dia sama glandula vestibularis mayor pada wanita.
Nah, fungsi dari kelenjar bulbo-uretralis ini untuk menghasilkan sekret pada fase ereksi untuk pelumas sebelum berhubungan. Nah, bisa dilihat tadi kan urutannya itu dari vesikula seminalis, kemudian ini kelenjar prostatnya, kemudian ini, aduh, nggak kelihatan ya. Kemudian ini uretra yang pars prostatikanya. Oh, ductus ejaculatorius. Oh, ini ductus ejaculatorius. Yang ini tadi pencet ya. Ini ductus ejaculatorius yang nyambung ke uretra yang pars prostatika. Oh, ferumontan. Terus ini uretra pars prostatika yang bakalan berakhir di, saya dissect dulu, berakhir di ini muskulus, aduh, pokoknya ada muskulus sphincter uretra yang eksternum, kemudian ini ada kelenjar bulbo uretralis tadi. Terus lanjut ke masuknya sperma ke dalam ovum. Jadi sel folikel nanti bakal menembus yang di dalam sperma itu tuh ada enzim dalam akrosom. Terus dia bakalan nembus membran plasma ovum yang sama nembus juga zona pelosida. Nah, nanti si sperma ini tuh bakalan ngelepasin si nukleusnya, nukleus spermanya dari badan basal sperma. Nah, karena sudah mengalami pelepasan atau dekondensasi atau membengkak, membentuk pronukleus dari laki-laki. Nah, oosit melakukan meiosis tahap 2 membentuk ovum matang dan badan polar kedua dilepaskan yang akan membentuk pronukleus pada perempuan. 23 kromosom pronukleus dari laki-laki berikatan dengan yang dari perempuan, komplement utuh 46 kromosom dan akan menjadi ovum mulai membelah di bantu sentrosom. Kemudian hmm, jadi lanjut kan dibantu sama sentrosom. Kemudian spermanya menembus sel folikel yang akan bergranula atau sel granulosa dengan bantuan enzim hyaluronidase dan proolitik di dalam akrosom sperma. Berlanjut ke mencapai zona pelusida, membran areolar sperma berikatan sama protein reseptor di zona pelusida. Kemudian akrosom larut sehingga keluar semua enzim-enzimnya jadi bisa nembus si zona pelusida tadi si spermanya. Kemudian eh, yang masuk ke dalam oosit itu tadi hanya si kepala spermanya aja yang berisi nukleus. Jadi si badannya ditinggalin, terus ion kalsium berdifusi ke dalam melalui membran oosit membuat granula kortikal yang dilepaskan secara eksositosis. Nah, granula kortikal yang mengandung zat yang mencegah sperma lain memasuki ovum. Jadi cuma satu pemenangnya. Nah, habis itu ada interaksi sperma sama oosit segera setelah sperma masuk ke oosit. Nah, kan kepala sperma tadi mengalami dekondensasi. Kemudian dia akan membentuk pronukleus laki-laki, yaitu Z. Terus oosit melakukan meiosis tahap 2, membentuk ovum matang dan badan polar kedua dilepaskan, yaitu dengan membentuk pronukleus perempuan, yaitu Z. Z ini pronukleus laki-laki saling beringkatan dengan pronukleus perempuan sehingga terbentuk komplement utuh 46 kromosom. Kemudian ovum memulai membelah jadi zigot. Kemudian interaksi sperma oosit. Udah ya. Lanjut, transportasi zigot dan nidasi. Bergeraknya zigot disertai pembelahan itu namanya blastokista. Nah, di gambar yang atas, yang ini, yang pertama,
Ovulasi dan fertilisasi dihitung sebagai hari pertama karena umur oosit itu hanya 12 sampai 24 jam. Jadi fertilisasi terjadi pada waktu kurang dari 1 hari setelah ovulasi yang akan bergerak ke uterus sambil sambil terus membelah sampai tahap blastokista yang kurang lebih ada 100 sel. Kemudian sampai di uterus menetap selama 1 sampai 3 hari. Nah, dia makannya dari apa? Dia makanannya dari sekresi endometrium yang disebut susu uterus. Nah, terus nanti akan ada nidasi ke endometrium uterus terjadi pada hari kelima sampai hari ketujuh. Nah, untuk yang gambar bawah itu tuh gimana caranya blastokista bisa nidasi ke endometrium. Nah, di permukaan blastokista itu kan ada yang namanya sel-sel trophoblast. Nah, bisa dilihat itu cells invading endometrium. Nah, sel-sel ini tuh mengekskresikan yang namanya enzim proteolitik. Yang enzim proteolitik ini mencerna dan mencairkan sel-sel endometrium uterus yang deketan sama blastokista. Nah, sel-sel trophoblast bisa deh masuk ke endometrium tadi, yang invading endometrium. Nah, nidasinya berhasil, lalu sel-sel trophoblast dari blastokista ini dan endometrium akan berproliferasi dengan cepat yang nantinya akan membentuk plasenta. Nah, yang terakhir ada perjalanan dari urin. Urin itu mengalir dari ductus colligens menuju kaliks yang ada di ginjal. Nah, urin meregangkan kaliks-kaliks tersebut yang meningkatkan yang namanya pacemaker yang memicu peristaltik dari pelvis ginjal ke bawah sepanjang ureter. Nah, urin nanti mengalir dari pelvis ginjal ke vesika urinaria di mana di vesika urinaria itu ditampung. Makanya kalau secara histologi vesika urinaria itu banyak ototnya yang bisa meregang distensi yang bisa nampung sekitar 1 sampai 3 liter kalau nggak salah akan dikeluarkan melalui uretra dan keluar melalui orificium uretra yang eksternum. Nah, ketika vesika urinaria semakin terisi, nanti itu bakal ada reseptor sensorik regang di dinding vesika urinaria. Nah, sinyal sensorik dari reseptor gang vesika urinaria nanti dikirim ke segmen sakralis medula spinalis, lalu dikembalikan secara refleks ke kandung kemih melalui saraf parasimpatis. Nah, nanti karena VU-nya terus terisi, refleks miksi semakin kuat yang menyebabkan kontraksi otot detrusor. Nah, jadi di vesika urinaria ini banyak otot detrusornya karena untuk memungkinkan menampung, jadi dia kalau misalnya belum batas maksimalnya, dia bisa nampung, bisa meregang, bisa distensi. Nah, kontraksi otot detrusor ini meningkatkan tekanan dari vesika urinaria. Adapun saat refleksi miksi cukup kuat, akan memicu refleks lain berjalan lewat nervus pudendus ke sphincter eksterna untuk menghambat si urin itu keluar. Jika inhibisi lebih kuat daripada sinyal konstriktor volunteer ke sphincter eksterna, maka terjadi pengeluaran urin. Jadi udah deh. Tuh. Nah, mekanisme proses berkemih itu terbagi sama 2 tahap utama. Yang pertama, vesikula urinarinya terisi secara progresif hingga tegangan di dinding vesika urinaria meningkat melampaui nilai ambang batas. Yang kedua, refleks saraf atau refleks miksi akan mengosongkan vesika urinaria atau menyebabkan keinginan berkemih. Jadi kita pipis. Kalau yang pertama ditahan, yang kedua dikeluarkan. Tuh. Oke, sekian. Eh, terima kasih.